Iya, kenapa mau syahadat? Kenapa mau meninggalkan agamanya? Protestan ya? Atau Katolik tadinya? AKBP, Pak. AKBP, Protestan. Protestan. Kenapa mau tinggalkan HKBP? Karena ya dari kecil, Pak. Ya, pengantar ini singkat para sahabat. Mantep TV sudah standby. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana tidak terpengaruh terhadap pemurtadan. Kenapa? Kan bisa pindah ke yang lain. Kenapa harus Islam? Kenapa meninggalkan agama BPKB pindah ke Islam? Maksud saya gitu. Kenapa harus Islam? HKBP Gurunda kok BPKB kayak kendaraan Gurunda. HKBP. Tadi bilang gitu. Pikiranku mau masuk Islam, Pak. Karena memang Islam berasa lebih benar gitu ya. Iya, Pak. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillah. Nah ini sekarang kita tunggu apa lagi teman-teman? Nggak ada di apa aja langsung syahadatkan. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon izin abang-abangku semua, guru-guru semua, kita langsung syahadat ya. Anda ini bisa ikuti saya kan ya? Bisa, Pak. Ya, ikuti saya. Bismillah. Bismillah. Ar-Rahman. Ar-Rahman. Ar-Rahmah. Ar-Rahman. Ar-Rahman. Ar-Rahim. Ar-Rahim. Dengan menyebut nama Allah. Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih. yang Maha Pengasih. Lagi Maha Penyayang. Yang lagi Maha Penyayang. Asyhadu. Asyhadu Allah ilaha illallah 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 illa Allah Allah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah Rasulullah. Rasul Allah ya. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Tiada Tuhan selain Allah. Allah. Dan aku bersaksi
bahwa Nabi Muhammad bahwa bahwa Nabi Nabi Muhammad Nabi Muhammad adalah Rasul utusan Allah. adalah Rasul utusan utusan Allah. Allah. Allah Tuhanku, Allah Tuhanku, Allah Tuhanku, Nabi Muhammad Rasulku. Nabi Muhammad Muhammad Rasulku. Rasulku. Itu ada paksaan gak mengucapkan dua kalimat syahadat? Ada ini. Dipaksa tidak? Enggak, Pak. Mengakui Allah adalah Tuhannya dipaksa. Enggak, Pak. Mengakui Nabi Muhammad sebagai Rasulnya dipaksa. Enggak, Pak. Ikhlas, betul-betul ikhlas. Iya, Pak. Sah. Allahu Akbar, takbir. Allahu Akbar. Masya Allah. Masya Allah. Subhanallah, subhanallah. Ya, terima kasih banyak Adinda Ananda Yaumul. Ya, Anda sekarang sudah menjadi seorang muslimah. Dekatkan diri kepada orang-orang yang mendekatkan diri kepada Allah. Ikuti kajian-kajian, rajin, kemudian ke masjid belajar sama orang-orang yang pandai ilmu Islam. Ya, cari suami yang bisa menjadi pemimpin yang baik, mendekatkan diri kepada pencipta langit dan bumi Allah. Selanjutnya saya serahkan kepada sahabat yang ingin mendoakan, waktu dan tempat disilakan. Insyaallah. Ya, saudaraku sekalian, mari kita doakan bersama. Tapi doa kali ini saya serahkan kepada Ustadz Miftah. Tafadhol Ustadz. Aduh, pade aja nih. Silakan. Jangan, Ustadz aja Ustadz. Masya Allah. Mohon izin guru-guruku, Pak Rumah dan Pade dan semuanya. Oke, kita sama-sama doakan. Alhamdulillah, ahlan wa sahlan ya ukhtinal kiramah. Ya, alhamdulillah, Ukti sudah menjadi muslimah ya. Tolong aminkan ya, Ukti ya. Ketika saya berdoa, amin, amin, ucapkan seperti itu, Ukti ya. Ya. Oke. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa syafi'ina wa karimina wa habibina wa tukhrina wa maulana Muhammad wa radiyallahu ta'ala an sadatina rasulillahi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma Rabbana afriq 'alaina sabran wa tawaffana muslimin. Rabbana afriq 'alaina sabran wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. 'Ala Allahi tawakkalna. Rabbana la taj'alna fitnatan liqaumil zalimin wa najjina bi rahmatika minal qaumil kafirin. Rabbana la taj'alna fitnatan lil ladzina kafaru waghfir lana Rabbana innaka antal azizul hakim. Allahumma Rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama'i takunu lana 'indan li awwalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna wa anta khairur raziqin. Allahumma ya muqallibal qulub, Allahumma ya muqallibal qulub, Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinika. Allahumma ya musarrifal qulub, Allahumma ya musarrifal qulub, Allahumma ya musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'atika. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana
wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah wa la taj'alhu multabisan alaina fanadil waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana wab'ath fihim rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alana fi sakaratil maut wan najata minan nar wal 'afwa 'indal hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Allahumma aftah lana abwabal khair wa abwabal barakah wa abwaban ni'mah wa abwabal rizqi wa abwabal quwwah wa abwabas sihhah wa abwabas salamah wa abwabal afiyah wa abwabal jannah. Allahumma afina min kulli bala'id dunya wa adzabil akhirah wasrif 'anna bihaqqil qur'anil azim wa nabiyyikal karim syarrad dunya wa adzabal akhirah. Ghafarallahu lana wa lahum birahmatika ya arhamar rahimin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bi barakati suratul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidayna amin. Silakan guru-guru ya. Ya, Masya Allah, Allahu Akbar, ya Allah. Oke, mungkin ada tambahan dari Pak Arif dulu, Pak Arif. Tafadhol Pak Arif. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Namanya siapa, Dek? Tiska, Pak. Tiska. Jadi bersyukur telah kembali, bukan masuk Islam ya, tapi kembali ke fitrah. Jadi kita ini fitrahnya adalah ya selamat Islam. Jadi bersyukur karena dari miliaran manusia adik kita ini dipilih oleh Allah, diberi hidayah. Itu patut disyukuri. Yang kedua, terus belajar ya. Jangan pernah takut salah kalau belajar. Yang Islamnya sudah lama pun masih sering salah gitu. Jadi terus aja belajar, cari guru. Mudah-mudahan itu di Pak Kades kan, nanti sementara di Pak Kades. Nanti Pak Kades kalau ada kesulitan bisa menghubungi kami. Apa yang bisa kami lakukan nanti kita lakukan, karena kita umat Islam ini kan bersaudara gitu kan. Barangkali itu saja dari saya. Lanjut. Ya, baik. Mungkin dari Bang Handi, silakan Bang Handi. Oh, di mute. Pak Desugi? Ya. Oh, di mute juga. Ada. Oke. Ya, jadi gini, baru si Tompul ya, setelah Anda masuk Islam harus betul-betul belajar. Jangan hanya karena ingin dekat sama orang Islam, aku masuk Islam supaya dekat sama orang Islam. Tidak boleh seperti itu. Karena jalan untuk menuju keselamatan itu hanya Islam.
tidak boleh hanya sebatas mulut saja atau karena pergaulan saja, tidak boleh. Ya harus betul-betul saya masuk Islam, harus taat dan tunduk terhadap aturan Islam. Ya, sanggup ya adik ya? Nah, salah satunya nanti harus berhijab, ya kan? Harus berhijab, belajar, sholat. Nah, di situ siapa yang bisa dimintain untuk mengajar, nanti biar Pak Kades yang ngurus di situ, insya Allah Pak Kades tahu itu. Kalau ada ustadzah di situ mohon dibimbing Pak Kades. Terus jangan lupa habis ini mandi wajib, ya mandi wajib itu seluruh tubuh dari ujung kaki sampai ujung rambut harus terkena air. Doanya mudah saja karena belum tahu bahasa Arab, pakai bahasa Indonesia juga boleh. Aku niat, diingat ya, aku niat mandi besar untuk menghilangkan hadas besar karena Allah. Kalau nggak bisa bilang Allah, Allah boleh, Allah L-nya double ya. Kalau belum bisa Allah boleh. Ya tapi nanti saya belajar. ajarin mandi besarnya Pak Dek, nanti saya ajarin. Tenang itu, gampang itu. Ya mandi besar, ya terus apa lagi? Ya itu sih untuk wanita, fikih wanita memang saya kurang menguasai. Ya itu yang penting itu aja dulu, mandi besar, habis ini mandi seluruh tubuh terkena air. Begitu Dek. Siapa lagi yang mau menyampaikan? Monggo. Baik, silakan Pak Dance mungkin mau menambahkan. Oh, nggak ada. Bang Handi, udah monitor Bang Handi? Oh, Pak Dance ada. Iya, silakan. Telah menyebutkan dua kalimat syahadat, mengakui Allah satu-satunya dan Muhammad sebagai utusan Allah. Anda telah menjadi muslim. Muslim artinya berserah diri saat kepada Allah. Maka muslim tentu melakukan hukum-hukum yang ada dalam Al-Quran. Itulah sebabnya saran saya, Andi harus banyak belajar. Rileks saja, pasti Tuhan yang akan tuntun. Ya, di antara jutaan umat manusia di Indonesia ini, Anda salah satu yang dipilih oleh Allah. Ya, itulah sebabnya Anda sekali lagi saya katakan biar banyak belajar. Islam itu adalah gudang ilmu. Anda masuk Islam, Anda belajar mulai dari huruf-hurufnya, lalu belajar 7 ayat Al-Fatihah, itu yang terutama. Ya. Dan yang lain itu pasti menyusul. Saya tidak banyak memberikan saran, itu banyak guru-guru saya yang ada di sini. Oke, lanjut guru, tuan guru. Siap. Mungkin Bunda Rahma nggak ada yang mau disampaikan, Bunda Rahma? Oke, nggak ada. Bang Handi, tapadol Bang Handi sebagai humas di API. Bang Handi. Lanjut dulu, lanjut. Aku ada ini, lanjut. Siap. Nggak ada ya? Besok mulai puasa Dek ya. Iya, Pak. Sebisa-bisanya. Misalnya belum kuat 1 hari, setengah hari boleh. Ya diawali, yang penting di latihan dulu. Tapi nanti kalau sudah kuat ya, misalnya puasa ini nanti yang bolong itu berapa, hitungannya mulai besok. Kemarin nggak dihitung karena belum Islam, mulai besok dihitung ya. Misalnya besok kuat setengah hari, besoknya lagi jam 3, besoknya lagi jam 5 misalnya kan. Nah itu tetap belum dihitung 1 hari. Nanti di luar bulan Ramadan bisa dibayar di hari yang lain dengan cara berpuasa berapa hari yang ditinggalkan itu. Begitu ya Dek ya, mulai puasa besok. Gak apa-apa, Gitu. belajar aja dulu, belajar. Ya belajar. Udah Nggak disunat langsung belum Dek? dituntut. Belum ya? Udah. Sunat perempuan itu nggak wajib. Oh, oke. Udah punya ini belum peralatan sholat? Seperti mukena, sajadah, belum punya ya? Belum, Pak. Nah, belum. Tolong API persiapkan untuk saudaraku yang mau infak untuk mualaf bisa melalui API. Ya nanti dari API berapa? Nanti biar bisa lewat saya, bisa juga. Masya Allah. Siap. Nah, tuh.
Buat saudara-saudara semuanya, Ikhwan Fillah semuanya, kalau ada yang ingin berinfak, bersodakoh untuk Mbak Tisna ini ya, silahkan melalui Bank BNI Apologet Islam Indonesia ya, Bank BNI 7-nya 5 kali 51770. Bank BNI atas nama Masya Allah Bang Jul, syukron jazakallah khairan kasiran Bang Jul. Masya Allah, saya kaget Paulus lewat, aduh ya Allah. Silahkan ke rekening APII 7-nya 5 kali 51770 ya, atas nama Apologet Islam Indonesia. Silakan dicatat teman-teman, 7-nya 5 kali 51770. Masya Allah, kakak ini sebatang kara ya, kakak ini sebatang kara, artinya nggak ada sanak saudara ya di tempat Bapak Yaumul ini. Jadi patut untuk kita perhatikan dan kita bantu ya untuk meringankan bebannya beliau ya. Silakan, nanti insya Allah dari pihak APII akan menyalurkan langsung ke Mbak Tisna melalui Pak Desugi. Boleh. Insya Allah nanti saya datang ke sana. Ya, Sekalian rekeningnya 7-nya apa 5 ya, kali 51770. Sekalian kita belikan baju baru untuk Lebaran nanti ya, saudara-saudaraku Insya Allah. sekalian. Ya. Insya Allah. 7-nya 5 kali 51770. Sok ya, diketik di bawah teman-teman tuh, ada tuh nih ajalah ya, dimasukin pesantren. Boleh kalau mau pesantren, adanya boleh ke sini pesantren, atau mau sekolah dulu ngambil paket C boleh, nanti saya serahkan ke bos saya nih, Pak Arif. Udah tenang, kalau masalah itu mah udah. Jangan bisik-bisik ngomongnya, kencengin. Oh, Pak Arif, ada Pak Arif. Nanti Pak D, nanti saya hubungin tim kita di sana bareng-bareng Pak Sugi, kalau sempat dia ke lokasi lah, temuin nanti jelang Lebaran ini kan. Siap. Ya. Siap, Pak. Atau mau belajar sama saya nggak apa-apa, privat bisa. Rumahnya jauh dari Pak Kades? Jauh. Jauh, Pak. Jauh? Iya, Pak. Tapi di Bari-Bari juga tinggalnya? Atau di kilo berapa itu? 25? Iya, di kilometer 25. Kilometer 25. Siap. Tinggal dengan siapa Pak Kades ini Pak Kades? Jadi begini ceritanya tadi, Pak. Waktu maghrib Pak Kades jangan begini ceritanya, kayak Oten, jadi begini. Jadi pada tadi maghrib datang chat melalui orang rumahku, ibu ini kan gitu. Ada ibu dari kilometer 25 lah rumahnya itu. Ada mau mualaf ini katanya gitu. Jadi kupanggil kemari. Jadi setelah kemari, ya betul-betul niat dia mau masuk Islam. Memang awal pun baru tadilah kenal sama dia. Baru inilah kenal gitu. Jadi rencana saya mau kutahan ini di rumah saya dulu. Tapi kata untuk dikasih bimbingan dari orang rumah saya, dan juga untuk besok mungkin dibelanjakan juga sebagai baju-baju dia kan, itu baju-baju muslimnya gitu. Pak Kades nanti DM alamat atau WA alamat ke Pak Desugi, alamatnya dikirim ke saya nanti ya. Iya Pak. Desanya itu KTP tadi sudah diapa, tapi alamat saya sebetulnya berbeda dengan KTP dia itu. Iya. Ya, alamatnya Pak Kades saja, Alamat kirim ke Pak saya. Kades saja. Iya, alamatku aja nanti ku kasih nanti, Pak. Iya. Siap. Jadi sebetulnya ada sih bimbingan dulu kan ada pernah saya bilang sama Pak Ustadz Sugi itu ada mau bikin mualaf center kemarin di sini. Itu nggak jadi terakhirnya sekarang ini ada bimbingan mualaf setiap hari Kamis. Nanti Pak Sugi nanti di situ aja datang nanti Hari Kamis ya? hari Kamis, kadang hari Selasa. Itu program yang sudah kita buat. Ada beberapa mualaf di sekitar 12 orang kalau nggak salah, Pak. Masya Allah. Jadi 13 orang. Siap.
Ya, misalnya ada acara gitu langsung aja Pak Kades bisa datang ndak gitu kan? Insya Allah kalau diberitahu datang saya. Itu Kalau malam. bisa, sudah jelas pasti bisa. Saya gurunya kok. Kalau nggak bisa Pak Desugi datang, Pak Kades dijemput paksa aja. Enggak, Pak Itu Desugi. kajiannya malam, Pak. Siang Pak, siang. Oh, siang, siap. Pak Desugi lagi banyak proyek PLN dia. Yang kedua Pak Kades izin kalau mau menahan anak orang, tolong dibuatkan surat penahanan. Yang ketawa tuh di belakang. Itu rencana sekarang di tempat Pak Kades saja beliau. Ini rencana saya nih, tapi ada pula nih kawan dia anak gadis. Dia butuh kawan satu kamar dia. Jadi ini yang jadi masalah ini. Siap. Kirim aja Bisa alamatnya. ditahan dulu di sini. Ini Siap, memang Pak Kades. Kirim aja alamatnya, juga nanti sebagai saya adik meluncur, atau Pak anak Kades. gitu. Siap. Iya Pak. Siap, kirim aja alamatnya, nanti saya meluncur. Yang santang ini mau ada maksudnya nih. Emang nggak berani tidur sendirian? Ini ya namanya anak gadis, mungkin tahu sendirilah lewat cowok yang baru sudah ini dan itu. Nah, kan gitu. Iya. Maklum aja lah kita Pak, nggak usah kita campuri lagi. Nah, itu yang ngantar ke situ siapa? Yang ngantar ke sini ada bapak ini ini bapak ini sama orang rumahnya. Jadi bapak ini asal dari Kalimantan, jadi kerja di sini dia. Berarti tinggal di rumah bapak sekarang. Sekarang di rumah saya, jadi di rumah bapak inilah nih sekarang jadi anak angkat dia lah ini sekarang nih Pak. Kalau nggak Masya salah Allah. bapak ini, kalau nggak Ya. salah bapak ini namanya Pak Sarul ya, bukan Pak Sarul. Jadi, Masya Allah. Ini istrinya Pak, yang ini istrinya. Masya Allah, Masya Allah. Tapi kalau orang rumahku jangan ditengok kan ya Pak, nanti itu pakaian santang itu yang lain-lain aja itu. Iya, insya Allah saya berkunjung kapan-kapan lah. Dalam waktu dekat nih, insya Allah bisa berkunjung ke sana. Nanti malam hari Selasa kalau nggak salah hari Selasa nanti Pak ini kalau ini acara ini bisa Bapak datang nggak kira-kira? Kemarin Selasa ya? Udah saya sampaikan sih sama dari Basnas Kabupaten, kan orang itu bimbingan langsung dari sana ini Pak. Insya Allah bisa hari Selasa ya. Nah, jadi pernah saya bilang ada sebagai kita Pak guru kita jago edukasi apologet kita juga, saya bilang gitu. Aku sampaikan sama dia bisa katanya kemarin tuh Pak. Cuman waktu Pak Sugi yang janji-janji melulu. Pak Kades, tapi kalau Pak Desugi nanti datang Pak Kades, nggak usah lah kasih amplop kalau mau pulang, nggak usah. Dikasih pun nggak apa-apa. Nggak perlu amplopnya, isinya Pak Kades maksudnya. Ya alhamdulillah di sini Pak Kades seperti Pak Arif ini, beliau ini kebetulan ya orang pemerintahan lah, anak buahnya di Siak banyak, insya Allah nanti ditugaskan ke sana nanti dari Kejaksaan Tinggi ya Pak Arif ya. Jangan nyebut merek lah. Allah. Iya. Insya Allah nanti datang. Ya makanya nanti alamatnya Pak Kades itu dikasih aja ke Pak Desugi. Dari Siak jauh nggak Pak Kades? Kalau dari Siak dekat Pak. Lebih udahlah. jauh ke Dayun. Aman lah itu. aman Insya Allah nanti ada teman-teman berkunjung ke Pak Kades, nanti temuin sama anaknya ya kan. Iya. Kalau bisa ada ini nanti saya coba dulu, saya tahan di rumah aja lah. Iya. Untuk sebelum dia pandai untuk dulu kan gitu. Jangan ditahan bagus, anak bagus. orang Pak Kades, kalau ditahan loh, ada surat penahanan loh. Ya dimusyawarahkan dengan Bapak siapa namanya yang sekarang ditumpangin itu? Pak Erwin. Oh Pak Erwin. Nah, gimana Pak Erwin? Diperbolehkan nggak sementara tinggal tempat Pak Kades biar dibimbing keislamannya? Ya kalau saya sih boleh aja, cuma tergantung dari
anaknya ini aja Pak lagi. Oh, siap. Ya. Nah, itu dimusyawarahkan lah baik-baik. Kalau saran saya memang bagus di tempat Pak Kades. Nanti ketika ada kunjungan itu Pak Kades nggak perlu ke sana atau menunggu gitu kan. Biar aja di situ dulu. Ya. Iyalah Pak. Ya, siap. Ini adik kita ini masih sekolah apa udah selesai sekolahnya? Dia nggak lagi sekolah Pak, nggak dari kecil memang nggak sekolah. Oh, Belum bisa baca tulis Pak Arif. ikut bapak Iya, dari nggak umur bisa berapa? baca tulis. Ikut Pak Erwin dari umur berapa? Baru 1 bulan ya Pak. Oh, iya. Pokoknya dia nggak bisa baca tulis gitulah Pak. Ya udah. Ini masih ada ya nggak bisa baca tulis ya. Ini tanggung jawab kita, nanti kita sekolahin lah, dipaket lah. Apa namanya? Paket C apa paket apa itu? Paket C Pak. Iya. Paket A dulu. Oh, SD ya, A dulu ya. Iya, ada paket A, paket B, paket C. Oke. Ya. Pak Kades nanti disekolahin, nanti kita fasilitasi lah, kita bantu fasilitasinya ya. Sekolahin. Sedaya mampu kita sebagai kewajiban kita Pak, wajib lah. Siap. Tergantung dia lah nanti. Iya. Paket C itu sudah bisa ambil SIM C ya. Ayo teman-teman yang ingin bersodakoh, yang Bercanda ingin Pak berinfak, Kades. silakan. Yang terlalu serius Pak Kades. Bercanda. Tapi saya sebagai Humas Sapi mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada Pak Kades ya, yang begitu keimanannya mantap di sana, bukan lagi mengurusi umat secara keseluruhan dari segi pemerintahan, tapi dari segi agama. Pak Kades number one. Kalau Pak Kades begini seluruh Indonesia nih cakep nih. Masya Allah. Anggota Masya API Allah. Bang Andi. Pak Kades ini anggota API Riau. Iya, itu Jadi kan saya maksud. Pak Kades kan ada abdesi itu. Pak Kades masuk abdesi nggak? Masuk abdesi di kabupaten Pak, tapi kecamatan tidak. Iya, itu disosialisasiin api itu biar semua kades sama polanya dengan Pak Kades nih. Waduh, mantap tuh. Biasanya itu kalau Pak Sugi selalu komunikasi kami selalu kayak kemarin kami ada dipanggil dari kejaksaan tentang masalah aliran-aliran sesat yang ada di kampung masing-masing. Jadi termasuk salah satu Pak Ustadz Sugi itu yang dibahas di kejaksaan sana kemarin itu. Waduh, dipanggil juga saya. Laporin siapa Pak De? Udah DPO ini, DPO. DPO Pak De. Aduh, alhamdulillahirobbilalamin. Kemarin saya terangkan tentang masalah Ustadz Sugi. Itu bukan termasuk LDI kalau nggak salah ya, yang mau dibahas. Dikira saya LDI gitu. Iya benar. Allahu Akbar. Kita teman-teman kita dukung Pak Kades ya, semoga bisa menjadi Kades seumur hidup di sana. Amin. Nggak usah 2 periode deh, seumur hidup. 1 periode aja lah. Camat periode jadi dulu, camat. 2 periode. Oh, berarti nama saya udah masuk ke pemerintahan juga ya? Enggak, cuman ajarannya aja kemarin di sana ada yang mempelajari Alkitab katanya di Dayun katanya gitu. Kalau nggak salah ada 4 orang kalau nggak salah Pak Sugi ya, ada 4 orang ya, keluarga katanya gitu. Itu laporannya. Di Dayunnya ada 4 orang yang mempelajari Bible. Iya benar. Saya nggak tahu malahan siapa aja ya. Ya Pak Desugi istrinya mana yang 4 orang itu pas. Betul. Ya. Jadi ketepatan itu kasih intel jadi apa dari kejaksaan itu dia orang Kristen juga. Jadi mungkinan ada saksi Yahova itu katanya gitu. Itu yang memanggil kami kemarin di sana. Orang Kristen juga loh yang mengapakan, yang peduli dengan itu aliran sesat itu. Oh berarti yang menyangka Pak Desugi
aliran sesat itu oten gitu, bukan muslim gitu. Karena belajar Suruh ketemu saya aja itu, yang nyangka saya apa yang otennya itu. Nah, cuman itu aja, fokus pada satu yang kemarin, yang apa itu, aliran yang LDI yang tanda tanya. Saya nggak kenal nggak ikut organisasi manapun sih, mau NU, Muhammadiyah, enggak, saya netral aja. Fokus saya dakwah kristologi. Jadi semua saya anggap sama, seperti NU, Muhammadiyah, ya mereka saudara saya bisa sholat bersama mereka, bersama orang NU saya bisa sholat, bersama orang Muhammadiyah saya bisa sholat bareng berjamaah, nggak ada masalah sih itu. Dulu kan sempat juga saya telepon Pak Ustadz Sugi waktu pada saat itu. Iya, betul. Insya Allah aman. Ya, buat Mbak Mila, Uhti Mila, syukron jazakallah khairan kasiron ya, Uhti Mila udah masuk. Masya Allah. Di desa Pak Kades, di kelurahan ada gereja ya Pak Kades? Kalau di kampung kita nggak ada, Pak. Nggak ada. Tapi penduduknya ada yang Kristen juga ya? 30%. 30%. Terus kalau mau ibadah kemana dia? Ada di kecamatan lain dia, orang itu seberang Sungai Siak, kalau tahu Sungai Siak itu kan ya. Ada yang ke Dayun juga, Pak. Ada yang ke Dayun juga, ada yang ke Siak. Ya. Soalnya saya pernah nemu Bible-nya orang kilo 19. Waktu itu terus saya bilangin sama kawan saya yang ada di kilometer 19 itu Bible-nya saya temukan gitu, tolong dijemput ke rumah. Akhirnya datang ke rumah itu, marga apa ya, lupa gue, orang-orang Simalungun, Batak Simalungun. Itu ada datang ke rumah itu. Pak Kades nanti bikin pelaturan, Pak Kades, di gereja itu harus pakai toa gitu, bilang suruh bacain Amsal di sana, Pak Kades. Ya lah, bacain Amsal. Kau jangan. Oke. Ya udah kalau jangan. Intinya kami dari Apologet Islam Indonesia, terutama di DPP ya Pak Kades, antum kan termasuk juga pengurus API Riau ya, mengucapkan terima kasih kepada Pak Kades. Siap. Antum luar biasa. Tolong dirawat adik kita itu. Insya Allah tim nanti Pak Arif, Pak Desugi akan merapat secepat mungkin ke tempat Pak Kades. Itu sih. Siap, Pak, siap. Ya, Matius pasal 26 nomor 31, Pak. Saya bacakan. Yesus berkata kepada murid-muridnya. Perikopnya, Petrus akan menyangkal Yesus 3 kali. Poin dalam satu dalil ini saja, saya nggak mau membicarakan konteks. Yesus berkata kepada murid-muridnya, malam ini kamu semua akan tergoncang imanmu karena aku, sebab ada tertulis, aku akan membunuh gembala dan kawanan domba akan tercerai-berai. Sebab ada tertulis, aku akan membunuh gembala. Menurut Pak Baf, aku itu siapa? Membunuh gembala di situ siapa? Silakan, Pak. Kita lagi menggali otoritatif. Silakan. Membunuh gembala gitu. Ya, silakan Anda bisa baca sendiri dan koreksi, baca ulang boleh. Matius 26 nomor 31. Saya tidak pegang Alkitab nih. Oke, mungkin Pak Hen mau bantu. Di HP kan ada, tinggal download di App Store. Oke, mungkin Adik Bereta bisa bantu bacakan, Dek. Matius 26. Nggak mau, jangan aku, dia aja, kan dia yang bikin ulah. Aku nggak mau bantu, aku dibentak pun sama dia, aku tanya barusan. Oh, bertanya toh, kirain mau curhat. Jadi begini ya Bang. Lalu hancur. Iya. Iya deh. Ya. Dari mohon maaf ya Bang Baf, ini berita adik saya, dia dari Katolik, dia di sini menyimak dan bertanya.
Karena perempuan ya kita tahu, kita Mudah-mudahan haji. dia cepatlah keluar tuh, jangan lama-lama kan, daripada Katolik kita tidak butuh orang kayak gitu. Ini Katolik ini butuh belajar. Aku Jadi, tanya baik-baik sama kau. Apalah kau nih marah-marah terus? Gak ada pun aku bentak-bentak kau. Ku tanya baik-baik sama muncung kau. Kayak manapun muncung kau itu, yang sopan. Aku pun udah sopan sama kau. Kayak gini pun gara-garanya pun sama kau. Paham kau? Dari tadi kau belibet jelasinnya. Lanjut Gang itu aku udah baca. Itu dari firman Tuhan Yesus. Jadi sebab ada tertulis, aku akan membunuh gembala dan kawanan domba akan tercerai-berai. Yang perlu kita gali, ada nggak di situ otoritatif? Aku siapa? Membunuh gembala, gembala di situ siapa? Jadi ada dua pertanyaan nih. Ini mempertaruhkan teologis ya. Ada hubungannya dengan kristologi. Aku akan membunuh gembala. Aku siapa? Gembala siapa? Silakan. Kalau memang Bapak berdua pernah sekolah STT, ini tepat yang kita bicarakan. Ini high level. Karena kaitannya dengan menggoncang iman. Silakan. Jadi di situ kan memang tertulis ada, itu kan tertulis mengenai aku membunuh, mengenai gembala-gembala tersebut. Bisa jadi aku juga kurang paham di situnya siapa yang gembalanya, tapi akunya itu mengarah kepada si Yesusnya begitu. Itu sih saya nggak terlalu jelas di situnya, nggak tahu. Bapak kalau boleh saya tanya, Bapak Hayan HKBP atau GBP? HKBP saya. Oh, HKBP, Pak. Oke, baik Bang. Tadi ada tamu teman. Jadi ketika di sana dijelaskan seperti itu, ya Yesus pun terkonfirmasi dari ucapannya. Yesus berkata begini, engkau mengetahui 2 hari lagi akan dirayakan Paskah, maka anak manusia diserahkan ke dalam tangan manusia. Artinya di sini adalah memang Yesus itu mau dikorbankan. Sama seperti anak manusia datang, bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Jadi artinya Yesus Kristus itu... Maaf, Bang Baf. Kita lagi bicarakan Matius pasal 26, nomor 31. Sebab ada tertulis, aku akan membunuh gembala. Aku siapa? Gembala siapa? Gembala itu manusia lah yang dimasukkan di situ. Iya, suara Kang Dito nggak ada. Hah? HP-mu mungkin rusak. Yang dimaksud manusia. Ada. HP-mu yang rusak, Bang Baf. HP-mu yang rusak. Jadi lempar itu HP-mu. Sebenarnya ini kan kontradiksi Bang Dito, karena kembali ke apa ya di kitab ke Perjanjian Lama mengenai pembahasan itu kan tertulis di situ dibilang mengenai gembala dan lain sebagainya, karena ini kembali ke nabi-nabi sebelumnya yang berbicara terkait masalah itu. Jadi yang tercerai-berai dan lain sebagainya itu berbicara terkait manusia, entah itu manusia yang Yahudi tadi atau bagaimana, itu yang bisa jadi seperti itu. Lalu kan ada sambungan ayatnya setelah itu. Akan tetapi setelah aku bangkit, kan lanjutannya itu akan tetapi setelah aku bangkit, aku akan mendahului kalian di Galilea, kan seperti itu. Nah, yang bangkit kan Yesus. Jadi yang dibunuh kan gembala. Gembala Yesus bukan? Gembala bukan Yesus. Lalu kenapa dia bangkit? Kan memang untuk menebus. Bukan, dari frase kalimat 31 dan 32. Sebab ada tertulis, aku akan membunuh gembala dan kawanan domba akan tercerai-berai. Akan tetapi tapi begini loh Pak, kalau Anda semuanya berdua ini seorang Tritunggal dan Anda paham teologis, pastinya bisa dengan lugas menjawab aku siapa, gembala siapa. Hubungannya memang Bang, persoalannya kan di sini tadi Abang nggak terima dengan penjelasan saya. Apakah Bukan, Yesus Anda itu tadi bersalah?
Bukan, Gini, Pak. tadi kan Bang Baf membawa dalil Matius ya tadi. Matius yang lain Ya, tentang sebentar, anak kan manusia. saya kan belum selesai. Jadi Oh, ya, silakan. mencakupi keseluruhan itu, Yesus juga gembala yang baik, iya. Kan ada ayatnya gembala yang baik. Terus guru, utusan, iya. Tapi kita berbicara konteksnya adalah gembala ini yang mau diserahkan kan? Gembala siapa lagi kalau bukan Yesus? Gembala yang akan dibunuh, Bang. Sebab ada tertulis, aku akan membunuh gembala. Iya, aku di sini. Nah, pertanyaannya kan sebentar Bang Hen, sebentar ya. Jadi pertanyaannya kan aku di situ siapa, gembala di situ siapa kan, begitu ya? Betul, betul. Nah, kita juga bisa merujuk pada ayat yang lain. Bukan untuk ngeles ya, bukan ya. Karena kita kan berbicara tentang Yesus nih. Kita patut untuk membaca juga perkataan Yesus terkait dengan hal itu, gitu loh. Yang lain gitu loh, di Injil yang lain. Yesus juga pernah berkata begini, aku berhak memberinya dan juga berhak mengambilnya kembali. Aku di situ siapa? Apa yang diberikan oleh Yesus? Kan sama dengan pertanyaan itu. Aku di situ itu merujuk kepada hakikat keilahiannya. Memberi di situ merujuk kepada apa? Ya tubuh kemanusiaannya. Gembala di situ merujuk kepada apa? Ya merujuk pada tubuh kemanusiaannya. Gembala yang baik tadi kan mau diserahkan. Aku di situ yang merujuk pada hakikat keilahian Yesus. Makanya di ayat yang lain mengatakan Yesus itu Tuhan dan Allah. Pengakuan iman Thomas kan, sekali-kali aku belum mencucukkan jariku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak percaya dia. Ketika Yesus Kristus muncul tiba-tiba di tengah-tengah mereka, Thomas mencucukkan jarinya ke dalam lambung Yesus, lalu dia berkata, ya Tuhanku dan Allahku. Tapi Thomas, apakah tidak tahu perkataan Yesus, anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia? Lantas kenapa Thomas berkata, ya Tuhanku dan Allahku? Lantas kenapa Tuhan Yesus Kristus juga membenarkan pengakuan iman Thomas itu? Berarti Yesus sepenuhnya Tuhan dan Allah, sepenuhnya manusia. Konteks 33,5 tahun. Kemanusiaan datang untuk melayani kita. Nah, seperti itu Bang, banyak sekali ayat-ayat yang sama begitu. Baik. Ini karena saya mungkin juga memahami kekristenan karena background saya adalah Katolik juga. Kemudian mempelajari sampai dengan saat ini pun saya menyukai berdiskusi terkait dengan kekristenan. Yang setelah saya menghadapi diskusi dengan beberapa pendeta, beberapa pastor yang mengajarkan kepada kita semuanya, biblis ya, ilmu pengetahuan biblika ini. Kalau ada kalimat sebab ada tertulis, ini adalah penggenapan yang sebelumnya dikutip oleh Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya. Hal yang sama tertulis itu di Zakaria 13 nomor 7. Bangkitlah hai pedang. Dan seterusnya. Kemudian demikianlah firman Tuhan, bunuhlah gembala dan kawanan domba akan tercerai-berai. Jadi menganalisa suatu frase di dalam biblika atau Bible, ya kalau hanya kita bermodalkan pemahaman pribadi tanpa ada tafsir atau yang tertulis, makin akan muncul banyak denom kalau mau dibawa oleh orang yang egois. Nah, pertanyaan saya, sebab ada tertulis aku akan membunuh gembala di Zakaria 13 nomor 7, demikianlah firman Tuhan, bunuhlah gembala sehingga kawanan domba akan tercerai-berai. Jadi aku di situ siapa, gembala di situ siapa. Ya mohon maaf, bukan mengguru ya, tapi sepanjang 25 tahun saya di Islam, mengutamakan pengajaran Islam, kemudian berdiskusi tetap mempelajari kekristenan, dan rival saya adalah seorang Romo juga. Itu saja. Jadi pemahaman ini Pak Baf dan Pak Alsyan, karena HKBP ya, saya nggak tahu Tritunggalnya apakah menganut faham Calvinis yang mengatakan tidak ada otoritatif atau subordinat, bahwa Yesus dan Bapa adalah setara. Tapi di kalimat ini, aku akan membunuh gembala, Yesus akan dibunuh. Dan aku di situ siapa? Kalau kebanyakan Tritunggal mengatakan aku di situ adalah Elohim. Maka ada perdiskusian mengatakan siapakah yang
merencanakan penyaliban? A. Bapa. B. Sibilis. Nah, saya rasa itu pengembangannya ke sana karena ini jauh ya daripada tema kita. Padahal tadi ada yang menjawab Yesus tidak mengajarkan Tritunggal, tapi Yesus pelaku yang ditunggalkan dalam ketigaan. Itu pemahamannya. Jadi kalau untuk saat ini mungkin levelnya Bang Dito memang harus lawan pendeta dan romo, mohon maaf. Itu memang nyata level kita kalau membahas mau digiring kemanapun. Alhamdulillah kami Apologet Islam Indonesia dapat dibandingkan level pengetahuan keilmuan tentang kekristenannya. Jadi nggak bakalan bisa mengikuti arahan dari teman-teman Kristen yang belum selevel. Itu dulu dari saya, Bang Baal, silakan masuk, saya menyimak. Ya, baik. Saya tanggapi sebentar ya, Bang ya, sebentar. Ya. Jadi terima kasihlah kalau memang Anda itu sudah mau menaik level Anda untuk menjelaskan tentang perbandingan ilmu agama. Jadi kembali lagi pertanyaan Anda tadi saya sudah jawab. Aku di situ yang merujuk kepada betul Elohim. Ya. Jadi gembala di situ yang betul merujuk pada Yesus. Yesus itu kan ketika Yohanes berkata, berseru dan berkata, "Lihat anak domba Allah yang menghapus dosa dunia." Yesus juga itu nama anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Di dalam 1 Korintus pasal 8 ayat yang ke-6 tadi, Yesus juga pencipta. Yesus juga itu nama anak laki-laki dari Maria. Apakah ada orang Kristen yang menolak? Ya, tidak ada. Yesus juga nama anak Allah, anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa. Semuanya diterima. Tidak ada satupun yang Kristen yang tidak, kecuali orang-orang Kristen yang mengaku Kristen, ya itu hak mereka lah. Yang terpenting mereka bisa mempertanggungjawabkan imannya. Tapi ketika Anda bertanya kepada saya tentu bisa mempertanggungjawabkan iman saya. Jadi gugur ketika ada Islam yang menuduh bahwasanya Kristen itu menyembah manusia gugur. Allah bukanlah manusia dan bukan pula anak manusia sehingga ia dapat berdusta. Allah itu roh, sembahlah dia di dalam roh dan kebenaran. Jadi gugur, menuhankan manusianya di mana? Persoalannya Allah yang adalah roh itu menyatakan karyanya melalui firman-Nya yang nuzul menjadi manusia, kemanusiaannya yang bernama Yesus Kristus. Tentu kalau kita berbicara tentang Yesus itu Tuhan dan Allah, itu merujuk kepada hakikat keilahian Yesus. Merujuk kepada Bang Baf, karena sudah melenceng malah ke kemanusiaan dan ketuhanan atau dunatur, ini sudah bukan yang tadi ya. Kalau tadi ditanggapin, Anda akhirnya sepakat. Justru Anda tidak menyangka bahwa ini Anda sendiri yang bawa kemana-mana, Kang Dito. Bukan, ya, ini kan kita masih ke otoritatif. Barusan Anda mengakui bahwa aku di situ Elohim. Iya, tadi kan di sini kan bahas istilah Tritunggal. Ya, sabar dulu. Ini kan masih otoritatif Tritunggal, Bang. Makanya kita bicara teologis. Ya, nah, sampai ke anak domba gembala tadi, kenapa gitu loh? Sudah mentok di istilah Tritunggal tadi. Apakah sudah mentok belum gitu loh? Sabar, makanya saya arahkan kepada orang otoritatif karena merujuk kepada Tritunggal itu dikonsep oleh Katolik, Pak. Yang bertemakan saya sudah menjawab, tidak ada otoritatif di dalam istilah Tritunggal. Otoritatif itu kan berbicara tentang siapa otoritas yang tertinggi. Boleh. Ya, makanya saya sudah jawab tadi, otoritatif itu nggak ada di situ di dalam istilah Tritunggal. Udah selesai. Lalu yang barusan, aku akan membunuh gembala. Loh, siapa yang hubungannya dengan gembala, dengan istilah Tritunggal? Aku di situ siapa tadi? Elohim, betul? Ya, kalau mengacu kepada kesana istilah Tritunggal jelas nggak kena. Tapi kalau Anda membawa ke sana, saya jelaskan. Ketika dijelaskan nggak terima, ketika membahas tentang istilah Tritunggal tadi udah mentok, lari kemana-mana. Lalu mengaku-ngaku sudah belajar gitu loh. Gini aja lah, Bang Baf. Ini debat kusir lah. Aku bingung liatnya, kayak debat kusir jadi. Iya, jangan. Saya lagi berbicara belum selesai. Sendiri yang mengatakan kembali ke tema, tapi sampai ke gembala segala gitu loh. Saya harus paksa dengan istilah Tritunggal. Saya harus paksa mute Bang Baf ya.
Kita diskusikan santai nih, bukan penyerangan. Saya pun juga tidak menyerang. Saya membawakan narasi tentang level saya dengan Anda. Pemahaman yang saya sampaikan di awal, Tritunggal Katolik itu subordinat. Otoritatifnya adalah iman rasuli sebagai conclusion bahwa Bapa Allah itu sang halik, sang sumber Bapa. Kenapa ada doa Bapa kami? Karena keluaran dari Syahadat Nisea atau iman rasuli. Nah, saya bawakan tentang otoritatif satu kalimat. Matius 20 nomor 31 itu jelas bahwa Bapa ini, menurut Anda jawabannya kan Bapa tadi, Elohim, berotoritas memiliki kehendak membunuh gembala. Yesus satu pribadi yang Anda tuhankan sebagai pribadi. Ini kan sudah bahasa teologi. Kenapa Anda pisahkan lagi? Nggak bisa begitu, Pak. Makanya usahakan mendengar dulu. Kalau tidak sepakat tidak apa-apa, karena ini kan bukan iman yang kita bicarakan, tetapi konsep teologis. Pemahaman saya mengenai teologis, Katolik itu berpaham subordinat. Tetapi kalau Protestan, terutama Calvinis, ini merubah menjadi pengukuhan iman Athanasius. Apa itu kesetaraan sehingga tidak ada otoritatif, ketiganya sama sederajat. Dalilnya di mana? Efesus 2 nomor 6 nomor 7. Itu pemahaman kita ilmiah, Pak. Bukan saya menggiring opini, tapi saya melanjutkan narasi tentang Anda tidak menyadari kejebak bahwa Anda mengatakan Bapa atau Elohim yang membunuh Yesus. Nah, kalau Elohim yang membunuh Yesus atau aku akan membunuh gembala, Elohim ini aku atau Bapa, Yesus ini gembala, maka Elohim yang Anda lihat adalah sisi Marsion yang Anda yakini. Bapa iblislah yang menjadi bapakmu. Itulah Anda melenceng kemana-mana. Anda kalau nggak tahu bertanya saja gitu loh, Pak. Kalau saya melenceng, Bapak yang menginginkan membunuh Yesus itu iblis atau Elohim Tuhannya Musa? Pertanyaan jujur begitu kan enak, Bang. Daripada Anda menjelaskan nggak ada apa namanya itu ya, nggak ada poinnya di situ, hanya curhat aja gitu ya. Ilmu pengetahuan mana dibaca. Ya sekarang kan mau diskusi apa enggak gitu loh. Anda di bawah aja, udah. Anda banyakkan framing. Maaf, ilmu Anda enggak cocok sama saya. Anda hanya pintar berargumentasi rektor. Iya, tiba-tiba marah dari tadi, aku dimarahin. Iya. Jadi jangan seperti itu, Bung Baf kalau mau naik lagi diskusi. Permisi, saya bisa bertanya sebentar. Oh, boleh, silakan. Saya bisa bertanya sebentar, permisi. Silakan. Ini pertanyaan saya mungkin agak ini ya, cuman jangan disalah tanggapi dulu. Saya ingin bertanya tentang saksi mata. Sepanjang Islam ini, siapa saksi mata Nabi Muhammad bertemu dengan malaikat Jibril? Jika tidak ada saksi mata, kenapa dipercaya bahwa itu malaikat Jibril? Siapa saksi mata mujizat-mujizat yang Nabi Muhammad lakukan? Yang tercatat siapa saksi matanya? Karena sepanjang ajaran-ajaran kan itu harusnya ada saksi mata di situ. Kalau tidak kan itu hanya klaim pribadi. Dan menurut saya, kenapa harus diikuti? Siapa saksi mata turunnya wahyu? Sedangkan Nabi Muhammad pada saat wafat pun tetap turun wahyu. Dan ada kabar dikatakan bahwa ayat Al-Quran dimakan sama hewan. Dan itu hadisnya sahih. Hadisnya sahih di situ. Bahkan ayat yang hilang katanya adalah ayat persusuan menurut Aisyah ada dalam hadis. Ayat persusuan dan ayat rajam di situ. Nah, jadi yang mana yang harus kita percayai? Sepanjang Al-Quran ini kan ada banyak versinya. Ada versi. Loh, kok hilang? Nggak apa-apa sih. Itu sudah dijawab tadi malam, diulang lagi. Oh, dia juga yang bertanya. Ya, jawabannya tentang Nabi Muhammad dengan malaikat Jibril itu Al-Baqarah 97, baca di bawah ya.
Masalah persusuan semalam itu sudah dijawab tuntas. Diulang-ulang. Basi itu subahat lama itu sudah. Ya, tapi orang yang sama nggak, Ustaz? Iya, orang sama. Malah ini Bang Baal, saya takut ngamuk lagi nih Bang Baal ini. Nggak ada istilah dihisap, itu malah dihisap katanya. Iya, memang dia peremeng, dia menghujat lah istilahnya. Karena literasinya tidak seperti itu, dia bikin narasi-narasi yang ini. Ya, jawabannya Al-Baqarah 97. Oke. Saya izin gini aja, karena banyak saudara-saudara Kristen yang baik yang memang mau berdiskusi di sini sesuai dengan tema, ya kan? Yesus ajarkan Tritunggal atau enggak? Tadi menyepakati Yesus nggak ngajarin Tritunggal. Yesus justru dari perkataannya dia mengajarkan satu-satunya Allah yang benar. Itu keluar dari perkataan Yesus sendiri. Jadi monoteis, bukan pagan, bukan politeis yang tiga Tuhan. Atau menjelaskan tentang Esa itu, Esa di situ tunggal jamak, bukan. Markus 12 nomor 28 di nomor 30 di 32-nya ya. Itu orang Yahudi mengatakan, mengkonfirmasi, betul katamu guru, tidak ada yang lain kecuali dia. Ini menunjukkan bahwa ketunggalan. Satu. Yohanes 17 nomor 3 mengenal satu-satunya Allah yang benar. Dalam bahasa Inggris, the only one true God. Jadi Yesus mengajarkan satu Tuhan, monoteis, bukan Tritunggal. Bukan tiga pura-pura satu atau satu pura-pura tiga. Tadi digambarkan Bang Hean, seperti kita manusia, beberapa unsur. Itu pemahaman kita manusia, tapi menurut Yesus sendiri tidak aneh-aneh begitu. Yesus sendiri yang mengatakan, mengajarkan kepada murid-muridnya untuk tidak mengabdi kepada dua Tuhan. Matius pasal 6 nomor 24, ya kan? Kalau kita merujuk, kalau kita mengikuti ajaran Yesus, maka kita tidak akan menjadi Kristen. Karena Kristen itu hanya definisi yang dicocokkan sebagai pengikut Yesus. Tetapi Kristen adalah definisinya sesuai dengan original teks Kristianos, KPR 11 nomor 25 dan 26. Itu adalah mengikuti apa yang diajarkan Paulus dalam mengajar. Paulus dengan substansi yang paling tinggi dia katakan di 1 Korintus pasal 15 nomor 14. Andai kata Yesus nggak bangkit, sia-sialah yang diberitakan oleh Paulus ini. Dan juga sia-sia kalian jadi Kristen. Itu valid. Kristen ini yang diajarkan Paulus. Ada nggak? Itu dia, si Kenan itu memang dari semalam. Itu ngeyel itu. Malah sekarang minta saksi tentang pewahyuan. Kalau ada yang mendengar wahyu ya juga Nabi berarti. Nabi Muhammad sudah di dalam Al-Quran kan sudah jelas. Bala syahidana. Cukup Allah. Wakafa billahi syahidah. Cukup Allah yang menjadi saksi. Sama dengan Yesus. Ketika dia menerima wahyu di Yohanes berapa? 5:37 itu. Bapaklah yang mengutus aku. Dialah yang bersaksi tentang aku. Bapaknya Yesus yang bersaksi. Kalau proses wahyuan menerima apa didengar oleh orang lain, maka dia juga utusan. Gitu. Makanya jangan framing lah. Kalau aku tanya balik, kenapa ada Tuhan kemudian menghisap apa nenek perempuan Maria? Itu alasannya kenapa? Ada Tuhan netek ke manusia. Ayo dijawab. Naik lagi. Jadi menjawab Kang Dito tadi ya terkait masalah Iya diskusi yang baik aja Bang Hayan. Ya silakan. Ayo. mengenai masalah ketuhanan tadi ya, mengenai Yesus dan sebagainya. Jadi kan di Alkitab itu kan sudah jelas tertulis dari kitab Perjanjian Lama bahwa berfirmanlah Allah, kan di situ sudah jelas berfirmanlah Allah sampai akhirnya di Yohanes 1 ayat sampai 14 itu dikatakan firman itu telah menjadi manusia, kan begitu. Jadi konsepnya ini kan sudah bukan lagi bicara tentang ini, tetap pada dasarnya Kristen itu mengenal yang namanya Tuhan yang Esa. Makanya firman itu bersama-sama dengan Allah, tetapi firman itu dijadikan manusia. Dari awal itu udah berbeda, bukan tentang tiga Tuhan, dua Tuhan, bukan tentang Yesus dan Bapa, tidak. Artinya Tuhan ini merubah firman-Nya menjadi manusia. Apakah firman tersebut
tidak sejalan dengan Allah. Pasti sejalan. Cuman ada komunikasi yang terjadi antara Tuhan dan antara Bapa dan juga Firman, dan itu juga sudah diteliti mengenai komunikasi tersebut yang dimaksud seperti apa. Makanya kita ngambil referensi juga dari Alkitab mengenai manusia itu diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Jadi kembali lagi lah, Firman itu adalah seperti apa, Bapa itu apa yang dimaksud dengan Bapa itu. Makanya tadi dibilang Bapa itu adalah apa yang berasal dari Dia, asal muasalnya dari Dia gitu. Artinya ketika orang tadi tersebut memikirkan sesuatu hal, baru dia menyampaikan. Kecuali Bang Dito ada melihat orang yang tidak dipikirkan dulu baru disampaikan, mungkin itu orang yang agak sedikit goblok ya menurut aku. Makanya semua hal itu harusnya dipikirkan dahulu baru disampaikan. Begitu. Cuman kalau kita bicara apakah itu mungkin terhadap Tuhan, ya pasti mungkin. Apakah itu mungkin terhadap manusia? Itu tidak mungkin. Karena manusia itu bukan Tuhan, dan Tuhan itu juga bukan manusia, kan begitu. Tetapi kita ngambil ke Alkitabnya gitu loh. Oke, menurut Abang Hean, Esa itu di Bible itu bermakna jamak atau tunggal? Tunggal. Kan sudah jelas itu tunggal. Esa kan Tritunggal. Kalau dibilang Allah yang Esa, apakah Allah ini tunggal atau jamak? Kalau jamak kan 3 pribadi tadi, dalam hakikatnya satu Allah. Makanya saya nggak bahas masalah pribadi, kan saya sudah bilang pembahasan Tritunggal itu menurut pandangan dan penilaian saya yang sudah saya dengarkan dari orang juga adalah seperti itu. Saya ambil analoginya mengenai manusia yang itu merupakan serupa dan segambar dengan Allah, kan gitu. Oke, berarti ya kata kita di situ kan berarti lebih dari satu kan Bang, jamak atau berarti jadinya. Benar. Nah, maka kalau dalam pengajaran Yesus, Sema Israel itu, wahai bangsa Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Esa di sini kalau Anda mengatakan Tuhan ini tunggal, maka hanya ada satu, tidak ada pribadi lagi. Makanya dari awal saya tanya sama Bang Dito, apakah pernah komunikasi antara perkataan Bang Dito dengan pikiran Bang Dito? Kan begitu. Makanya itu dua hal yang berbeda. Itu bisa terjadi komunikasi. Bisa aja Bang Dito berpikir A, tapi perkataan Bang Dito B. Kenapa nggak sinkron? Karena ini dua hal yang memiliki kehendaknya sendiri. Itu maksud saya. Jadi ketika Allah Bapa dan Yesus tadi ada terjadi kita, yaitu komunikasi tadi, begitu maksud saya. Bahasa sederhananya mungkin begini, apakah Yesus itu Allah juga? Ya pasti. Oke, kita baca di 1 Timotius pasal 2 nomor 5 Pak. Di situ dikatakan Esa pula perantaraannya antara Elohim dan manusia. Benar. Jadi kan saya tadi udah kasih tahu mengenai Esa ini Bang Dito. Mengenai Esa, aku tanya Kang Dito itu bisa dikatakan 2 atau 3? Nggak bisa. Nggak bisa. Pasti Kang Dito itu satu. Cuman Kang Dito, aku tanya, ketika Kang Dito berbicara A dan orang lain mempertanyakan, itu perkataan Kang Dito atau perkataan orang lain? Nggak mungkin dibilang perkataan orang lain. Ya pasti perkataan Kang Dito, karena Kang Dito yang berbicara. Bedanya, Kang Dito tidak bisa membuat perkataannya menjadi manusia, tapi Tuhan bisa membuat perkataannya jadi manusia dan berbicara dengan manusia lainnya. Tapi manusia tidak bisa berbicara dengan pikirannya Tuhan. Itu bedanya. Tapi perkataan Kang Dito bisa berbicara dengan pikiran Kang Dito. Perkataan Tuhan bisa berbicara dengan pikiran Tuhan. Itu konsepnya. Itu agak mudah dipahami kalau seandainya kita benar-benar mengingini paham gitu. Tapi kalau memang mentok, ya sulit, susah. Makanya saya bilang dari awal, Esa itu satu, tunggal. Dan Tuhan itu satu. Begitu juga Kang Dito. Kang Dito satu, tidak bisa 2, tidak bisa juga 3. Tapi ada kehendak di dalam Kang Dito yang memiliki 3 kehendak. Apa itu? Pikiran, perkataan, dan juga hati.
Itu harus diakui. 3 hal ini itu pun bisa berbeda. Misalkan Kang Dito bilang aku mau A, perkataan Kang Dito bisa bilang aku mau B, bisa begitu. Kenapa bisa begitu? Karena punya kehendaknya masing-masing. Begitu. Tapi Tuhan berbeda, itu loh maksud saya. Ya. Tapi agak sulit dimengerti Pak bahasanya. Iya memang sulit. Cuman nggak bisa. Iya karena begini ya. Kalau saya punya banyak dalil tentang memisahkan antara Yesus dengan Elohim. Elohim itu Bapa, Pak. 1 Korintus 8 nomor 6. Namun bagi kita hanya ada satu Elohim saja, yaitu Bapa. Elohim itu Bapa. Kemudian 2 Korintus pasal 11 nomor 31. Elohim yaitu Bapa dari Yesus. Dipisah lagi nih. Betul? Benar. Ini kan menandakan bahwa yang disebut Elohim itu Bapa, bukan Yesus. Tapi kalau ada saudara-saudara dari Jesus only atau oneness yang tadi Anda sebutkan, Yohanes 20 nomor 28, Thomas menjawabnya, ya Tuhanku, ya Elohimku. Kalau Elohim ini Bapa, apakah Yesus Bapa itu sendiri? Jadi gini Kang Dito, di konsep Kristen dikatakan mengenai Tuhan, Tuhan itu pernah dipertanyakan, siapakah Tuhan itu? Dia menjawab, aku adalah aku. Jadi itu tidak akan bisa dipahami mengenai Tuhan tersebut. Aku adalah aku. Begitu juga konsep Kang Dito. Kang Dito siapa? Ya Kang Dito adalah Kang Dito, begitu. Jadi mengenai Bapa, Yesus dengan Roh Kudus itu adalah penamaan terhadap apa yang ada. Misalkan di dalam bahasa Inggris penamaan terhadap pikiran itu berbeda, penamaan terhadap perkataan itu juga berbeda, penamaan hati juga berbeda di dalam bahasa Inggris, di dalam Yunani dan sebagainya. Tetapi apakah penamaan Kang Dito itu bisa di dalam bahasa Inggris berbeda? Tidak bisa, karena memang panggilnya Kang Dito. Tidak akan berubah jadi bahasa Inggris, bahasa Spanyol dan sebagainya. Begitu juga dengan Tuhan. Tuhan itu punya penamaannya sendiri, aku adalah aku. Dia tidak akan berubah dalam bahasa apapun, tetapi mengenai Allah Tritunggal tadi, mengenai Bapa, Yesus, dan juga Roh Kudus, itu juga penamaan terhadap pembedaan mereka mengenai kehendak mereka sendirilah begitu. Jadi dikategorikan Bapa, dikatakan Yesus, dan juga Roh, begitu. Itu penamaan untuk mereka. Dan itu bisa dirubah dalam bahasa apapun, begitu. Jadi gini, aku yang kupahami dari Kristen yang pernah aku pelajari, memahami konsep Kristen itu begitu, Tritunggal menurut mereka seperti itu. Ini juga aku pelajari. Saya bilang saya agnostik, saya senang belajar agama apapun, termasuk Buddha dan Hindu juga termasuk. Jadi ya saya bertanya itu dengan jelas. Oh jadi Pak Heyan saat ini hanya agnostik ya, dulu sebelumnya HKBP. Ya, orang tua saya tapi kan percaya HKBP. Jadi saya memang wajib ikuti orang tua saya kan begitu. Karena menurut Tuhan manusia itu wajib beribadah kepada Tuhan, dan saya memilih untuk mengikuti agama yang di orang tuakan saya kan begitu. Supaya saya tidak masih mengikuti takdir. Ya kan? Berarti masih mengikuti takdir karena dilahirkan dari rahim. Oh enggak, saya nggak percaya takdir, Om. Oh, enggak. Poinnya kalau kita pahami secara umum, karena kita lahir dari orang tua HKBP, maka kita akan menjadi HKBP kan gitu. Itu disebutnya takdir, Pak. Tapi enggak apa-apa kalau Anda enggak sepakat dengan saya nggak percaya takdir. Cuman begini, Pak. Anda tadi mengatakan agnostik. Agnostik itu tidak memiliki agama tapi percaya Tuhan. Itu pengertian agnostik. Bukan tidak memiliki, Bang. Tidak meyakini agama, karena menurut saya agama itu buatan manusia. Oke, baik ya, sama aja sih sebenarnya. Ya kan, saya tidak meyakini, secara definisi. Saya memiliki gitu, tidak meyakini aja. Ya. Oke, siap. Tidak meyakini tapi memiliki. Ya, bisa dijadikan abu-abu lah gitu. Nah, ini menarik ini, Bang. Kalau tidak meyakini tapi masih memiliki, maka itu disebutkan karena tidak meyakini ya. Ini kan masih abu-abu nih. Tidak meyakini dari Bible, dari pengajaran gereja, atau dari mana, Bang? Jadi begini,
secara kita memahami mengenai ketuhanan, Tuhan itu jelas ya. Artinya ada kehidupan kita yang dibantu oleh pihak yang tidak bisa kita kontrol. Misalkan dalam hal-hal beberapa hal, pandangan dan lain sebagainya, perubahan-perubahan dan sebagainya, itu kan memang kehendaknya Tuhan, dan itu kami meyakini itu dia ada begitu. Tetapi mengenai agama tersebut kan banyak hal yang mengakui bahwa itu dari Tuhan, kan begitu. Tapi orang-orang yang agnostik tersebut tidak merasa begitu, karena kalau memang itu dari Tuhan harusnya cuma satu dong, tidak boleh banyak, begitu konsepnya menurut pandangan mereka. Tetapi kan banyak. Kenapa bisa banyak? Karena banyaknya pikiran manusia, begitu. Aku nggak bicara tentang ini ya, aku bukan menghina siapapun ya, maksud saya begitu. Artinya ada pandangan-pandangan yang terjadi di situ. Kalau memang Tuhan itu satu, ya cukup satu agama, tapi kan terjadinya banyak pandangan-pandangan tadi, maka terciptalah banyak agama. Ya menurut saya agama itu buatan manusia, begitu. Tetapi tujuannya baik. Tujuannya apalah? Menghilangkan yang namanya sifat keburukan manusia. Kenapa? Pada dasarnya kita tidak pernah belajar berbuat jahat, karena perbuatan jahat itu memang ada di dalam diri kita. Tapi kita selalu belajar berbuat baik. Ngapain? Ya dari pokoknya kita intinya manusia itu belajar berbuat baik, tapi tidak pernah belajar berbuat jahat. Yaitu artinya ada sesuatu hal yang di dalam diri manusia itu yang harus dikontrol. Itulah pakai agama. Mungkin gitu aja sih dari saya mengenai agnostik. Karena sudah malam, saya izin keluar, Bang. Mungkin bisa diskusi kapan-kapan lagi lah, siapa tahu ya. Kan 18 akan bangkit nabi sepertimu Musa. Jadi nabi-nabi sama. Nah kalau dia Tuhan, namanya Tuhan, tidak ada Tuhan diutus, itu gak ada. Tuhan itu mengutus. Siapa yang diutus? Ya termasuk Yesus. Bapa yang mengutus aku. Dialah yang bersaksi tentang aku. Yohanes 5:37. Siapa itu Bapa? Tuhan langit dan bumi. Matius 11:25. Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi. Sama seperti saya, Tuhan saya Allah. Aku bersyukur kepadamu ya Allah, Tuhan langit dan bumi. Karena saya punya Tuhan, Yesus punya Tuhan. Ya. Yang ketiga, ya. Jadi jalan Yesus ini, ya semua para nabi jalan. Nabi Muhammad jalan. Mana mungkin umat Islam kenal Allah kalau tanpa melalui Nabi Muhammad? Mana mungkin masuk surga umat Islam kalau tanpa melalui Nabi Muhammad? Wong yang memperkenalkan Allah itu Nabi Muhammad. Sedangkan syaratnya masuk surga mengenal Allah. Yesus, Nabi Muhammad, Musa memperkenalkan Allah, itu syaratnya. Nah sekarang, kenapa Nabi Muhammad itu jalan? Karena umat Islam tidak akan kenal Allah tanpa melalui Nabi Muhammad. Begitu juga orang Seriwil. Di zamannya Musa jalan. Kan dia yang perkenalkan. Hukum yang terutama dengar Seriwil Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Sama seperti Yesus. Hukum yang terutama dengar Seriwil Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Tuhanku dan Tuhanmu. Markus 12:29. Jadi jalan mereka ini, kalau tidak pakai jalan, akhirnya orang-orang menyembah berhala. Kenapa? Karena mereka tidak tahu Tuhan itu siapa. Akhirnya Tuhan mengutus seorang. Orang ini memperkenalkan Tuhan yang benar, berarti orang yang diutus ini jalan. Itu. Ya terus, aku dan Bapak satu, itu gampang. Yohanes 17:21, aku Bapak mereka satu. Yohanes 14:20, aku di dalam Bapa, mereka di dalam aku. Yohanes 17:14, mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. 1 Yohanes 4:4, mereka berasal dari Allah anak-anakku. 1 Yohanes 4:13, mereka di dalam Allah anak-anakku. Jadi bukan hanya Yesus. Ya. Jadi kalian ini mentuhankan kayak pagan kalian ini. Contohnya dewa menjelma jadi manusia. Manusia ini 100% dewa, 100% manusia.
Dikatakan dewa karena menjelma. Dikatakan manusia karena lahir dari wanita. Itu ajaran pagan. Kalau ajaran samawi, Tuhan tidak butuh turun, mengutus seorang. Yesaya 19:20. Nanti melalui utusan inilah orang selamat. Makanya semua para nabi mengatakan, setiap umatku yang masuk surga. Syaratnya apa ya Rasulullah? Ikutin aku. Yesus juga sama, akulah jalan. Kan aku yang diutus oleh Tuhan. Untuk kamu Sriwil. Nabi Muhammad, ya jalan. Kan aku diutus oleh Tuhan untuk memperkenalkan Allah kepada kamu seluruh alam. Gitu, ya silakan. Ya, terima kasih. Ini saya paham itu sebagai utusan. Saya juga mengaku, karena kitab suci saya memang menulis kayak begitu. Jadi kita kan lebih pintar dari kitab suci kan. Supaya kita masuk kepada kehidupan, kita harus dengar kata kitab suci kan, gitu kan. Nggak mungkin kita lebih pintar kita. Nah, jadi ketika dibilang Yeshua itu utusan, tapi memang dalam teks asli dia tidak bilang begini, bukan satu-satunya Allah yang benar. Allah itu dalam kitab Kristen nggak ada, Mas Bro. Allah itu kan nama Tuhan Muslim. Kalau kita KBBI juga kan jelas, Allah nama Tuhan orang Muslim, itu jelas. Makanya nama Tuhan Muslim kan tidak diterjemahkan kemana-mana. Tapi masalahnya dalam kekristenan ini, di berbeda negara itu diterjemahkan Tuhan. Di Indonesia, mungkin Mas Bro tahu, di Indonesia dan Malaysia lah, dalam kitab suci Kristennya itu ada nama Allah. Selain Indonesia dan Malaysia tidak ada Tuhan Allah itu dalam kitab sucinya Kristen gitu loh. Jadi mengenal satu-satunya engkau Elohim yang benar, Yod-He-Vav-He, yang seperti Mas Bro tadi sampaikan. Maksudnya itu karena dia utus Bapa itu Yod-He-Vav-He, Yahweh, bukan Allah itu. Nah, itu satu. Jadi kemudian begini, memang Yeshua itu membawa sebuah misi perjanjian baru. Kalau perjanjian lama itu via Musa, itu memang ada perjanjian dengan darah kepada orang Israel. Tapi waktu Yeshua mati, itu memang dia bilang, inilah darahku, darah perjanjian baru. Maka Yahweh atau Yod-He-Vav-He berfirman, aku akan menaruh Torahku, ajaranku, firmanku, perintahku di batinmu dan menuliskannya di hatimu supaya engkau mengenal aku sesungguh-sungguhnya. Itu dalam kitab suci Kristen, begitu iman kita ya. Saya lagi menjelaskan iman kita seperti itu. Dan Yeshua juga memang utusan Bapa, tetapi dia bukan utusan yang sembarangan, karena dia mengaku juga dialah sang awal dan sang akhir. Saya tidak pernah menemukan di nabi-nabi yang lain, nabi-nabi Musa, Yesaya, Yeremia yang lain itu tidak ada yang berani menyatakan diri si yang awal dan yang akhir itu. Hanya Yeshua sendiri, tidak ada yang lain. Nah, yang awal yang akhir ini julukan juga buat Bapa sebenarnya. Makanya kan dibilang Yeshua itu sang firmannya Elohim. Dia bersama-sama dengan Elohim dan dia adalah Elohim. Ia memang utusan, tetapi dia juga bagian dari Bapa itu sendiri, bukan manusia daging kayak kita secara di dunia tercipta dari laki-laki dan perempuan, tidak. Sangat berbeda. Dan satu hal juga ini, menurut saya yang paling penting ini, menurut saya ini yang paling penting, bro. Tuhan itu nanti kalau mau masuk surga nih, atau masuk samaim dalam bahasa kita ya, ujian masuk surga itu bukan tanya begini, apakah engkau percaya Yeshua itu adalah utusan? Terus dibilang, oh tidak, terus masuk neraka, masuk surga. Apakah engkau percaya Yeshua itu sama dengan Bapa? Yeshua itu hanya utusan dan Nabi, terus jawabannya salah, nggak bisa masuk surga atau nggak bisa masuk neraka? Bukan begitu. Ya akhirnya nanti itu adalah apakah kita melakukan perintah-perintah Tuhan itu. Jangan membunuh, jangan mencuri, jangan berzina, jangan saksi dusta. Perintah-perintah Tuhan itu dilakukan. Karena saya sempat merenungkan begini, brother. Seandainya